Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para pejuang CPNS. Baiklah, kali ini kita akan menyelesaikan jenis soal cerita yang tentu saja kalau kita tidak punya logika yang baik dan kemampuan matematika yang kuat, maka tentu saja kita akan kesulitan dalam menjawabnya. Nah, di sini tentu saja sebagai triknya ya, maka teman-teman harus menerjemahkan setiap petunjuk dalam bahasa matematika ya. Jadi teman-teman jangan terjebak dengan soal ceritanya, tapi bagaimana soal cerita ini kita konversi, ubah menjadi persamaan matematika ya. Nah, tapi sebelum itu buat teman-teman semuanya jangan lupa untuk like, share, dan follow channel ini. Nah, di sini kita bacakan dulu soalnya. Randy mempunyai permen sebanyak 3 kali banyaknya permen yang dimiliki oleh Sule ya. Kemudian Sule mempunyai permen 12 ya, sebanyak 12 lebih sedikit dari Teguh. Kemudian Teguh mempunyai permen 4 lebih banyak dari Randy. Nah, pertanyaannya perbandingan banyaknya permen yang dimiliki oleh Randy, Sule, dan Teguh. Nah, tentu saja buat teman-teman semuanya untuk menyelesaikan jenis soal ini ya, untuk menjawabnya pasti kita akan kebingungan ketika tidak mampu ya menerjemahkan, tidak mampu mengubah ya petunjuknya dalam bahasa atau dalam persamaan matematika, teman-teman ya. Nah, di sini kita ibaratkan dulu ya. Kita ibaratkan dulu bahwa Randy ini ya itu sebagai X ya. Jadi Randy ini kita ibaratkan sebagai X. Nah, kenapa mesti kemudian kita harus ibaratkan seperti ini? Supaya memudahkan kita, teman-teman ya. Nah, karena kenapa? Di sini karena kita ingin mencari perbandingan. Nah, karena kita ingin mencari perbandingan, yaitu Randy. Kalau kita ingin mencari perbandingan berarti Randy banding Sule banding Teguh. Nah, pertanyaannya kita tidak tahu berapa permen yang didapatkan Randy dan berapa permen yang didapatkan Sule dan berapa permen yang didapatkan oleh Teguh, karena di sini untuk nilainya semua itu apa ya teman-teman ya, menggunakan perumpamaan ya. Nah, itu jadi di situ letak kesulitannya, bagaimana perumpamaan itu kita ubah dalam bahasa matematika. Tapi di sini kita terjemahkan dulu nih. Untuk Randy itu sama dengan X untuk memudahkan kita. Kemudian Sule itu adalah Y. Kemudian untuk Teguh itu kita simbolkan sebagai Z. Jadi nantinya kita akan mencari X banding Y banding Z. Nah, kita terlebih dahulu di sini menerjemahkan untuk petunjuk pertama ya. Di sini kita bisa menerjemahkan Randy mempunyai permen sebanyak 3 kali ya. Randy mempunyai permen sebanyak 3 kali banyaknya yang dimiliki oleh Sule. Berarti Randy ini punya 3 kali lebih banyak dibandingkan Sule. Berarti persamaan yang digunakan X sama dengan Randy ya. Ini kita sebut Randy itu 3 kali banyaknya permen. Berarti 3 kali ya banyaknya permen Sule, atau nilainya di sini Y. 3 kali Y kita simbolkan sebagai 3Y ya. Nah, jadi kali itu kita simbolkan titik saja di sini ya. Nah, berarti 3Y, berarti X sama dengan 3Y. Nah, kemudian ini petunjuk yang pertama ya, petunjuk yang pertama. Kemudian kita cari lagi, Sule mempunyai permen 12 lebih sedikit dari Teguh. Berarti 12 lebih sedikit. Berarti permen Y atau permen Sule itu 12 lebih sedikit. Berarti kalau 12 lebih sedikit, permennya Teguh kita simbolkan sebagai Z ya. Permennya Teguh dikurang dengan 12 ya. Nah, jadi permen Sule sama dengan permen Teguh dikurang 12, karena memang permennya Y atau permen Sule itu lebih sedikit. 12 lebih sedikit maksudnya ya. Jadi kalau dikatakan 12 lebih sedikit dari Teguh, maka kita balik Teguhnya yang di luar, kemudian kita kurang dengan 12 ya. Nah, ini kita ibaratkan Z ini adalah Teguh. Nah, kemudian ini persamaan kedua ya. Nah, sekarang kita lihat lagi petunjuknya. Teguh mempunyai permen 4 lebih banyak dari Randy.
berarti Z sama dengan mempunyai permen 4 lebih banyak dari Randy. Berarti Randy itu adalah X ya. Lebih banyak dari Randy berarti ditambah 4. Jadi Teguh memiliki permen atau Z lebih banyak daripada Randy, berarti X ini Randy-nya ditambah 4 ya. Nah, seperti inilah cara mengubahnya dalam bahasa matematika. Jadi ini persamaan 1, 2 dan 3. Nah, di sini ya kita ingin mencari dulu nilai X-nya. Kita ingin mencari nilai X-nya. Bagaimana cara mencari nilai X-nya? Kita harus mencari nilai Y-nya ya. Nilai Y-nya. Nah, di sini tentu saja untuk mencari nilai Y kita gunakan nilai Z dikurang 12. Berarti pertama-tama kita gunakan persamaan ketiga. Kenapa kita gunakan persamaan ketiga? Karena di sini ada nilai X yang ingin kita dapatkan ya. Atau kita bisa juga langsung gunakan nilai persamaan pertama ya. Kita coba untuk persamaan pertama, X sama dengan 3Y. Nah, Y ini mau diterjemahkan lagi nih. X sama dengan 3 dikali Z dikurang 12 ya. X sama dengan itu adalah 3 kali Z kurang 12. Nah, untuk nilai Z bisa kita dapatkan lagi ya. Ini sudah ada nilai X-nya juga ya. Berarti X sama dengan 3 dikali ya. Kemudian dibuka kurung lagi, X tambah 4 dikurang 12 ya. Berarti komponen X kita sudah dapatkan. Kenapa? Karena yang tersisa adalah nilai X dan nilai X ini. Tidak ada lagi nilai Y dan tidak ada lagi nilai Z. Sekarang kita fokus mencari nilai X-nya. Nah, kita hubungkan di sini dulu ya. Berarti X sama dengan 3 dikali ya, X tambah 4 dikurang 12. Nah, kita selesaikan dulu ini. 4 dikurang 12 ya. 4 dikurang 12 itu berarti di sini 3 dikali X berarti 4 dikurang 12 berarti minus 8. Berarti X dikurang 8 ya. Kemudian kita kalikan lagi 3-nya. 3 dikali X berarti 3x ya. 3 dikali X sama dengan 3x. Kemudian 3 dikali 8 maka nilainya adalah 24 ya. Nah, berarti nilai 3x ini kita sudah dapatkan ya. Nah, sisa kita pindahkan 3x ini ke kiri ya. Berarti 3x yang dulunya positif, ketika dia berpindah ke kiri berarti X minus 3x atau X dikurang 3x sama dengan minus 24. Nah, X dikurang 3x itu nilainya adalah minus 2x sama dengan minus 24. Karena ada minus di sini juga ada minus, berarti kita hilangkan ya, sehingga menjadi positif ya. Karena kalau minus dibagi minus maka tentu saja nilainya positif. Berarti sisa 2x sama dengan 24. Berarti x sama dengan 24 dibagi 2 maka nilainya adalah 12. Jadi untuk nilai X-nya permen yang dimiliki oleh Randy itu sebanyak 12 ya teman-teman. Sebanyak 12. Nah, sekarang kita sudah bisa mencari nilai yang lainnya. Semisal kita ingin mencari nilai Y. Nilai Y kita bisa gunakan persamaan ini ya. Kenapa kita gunakan persamaan ini? Karena nilai X kita dapatkan di sini ya. Oke. Nah, jadi kita cari nilai Y-nya menggunakan persamaan X sama dengan 3 dikali Y. Berarti X sama dengan 12 sama dengan 3 dikali Y. Berarti 3Y sama dengan 12. Itu sama saja Y sama dengan 12 dibagi 3. 12 dibagi 3 nilainya 4. Berarti nilai Y-nya sama dengan 4 ya. Nah, nilai Y sama dengan 4. Sebenarnya buat teman-teman semuanya ya, di sini kalau kita coba jawab langsung di sini ya, semisal X banding Y ya, kita tidak usah dulu jawab Z-nya ya. Berarti 12 dibanding 4. Kira-kira 12 ini kita bagi 4 bisa ya. 4 juga dibagi 4 juga bisa. 12 dibagi 2 juga bisa. Berarti antara nilai B dengan nilai C ya.
Nah, ini yang berarti kita harus mendapatkan nilai Z-nya. Nah, kita ingin mendapatkan nilai Z-nya. Nah, untuk mencari nilai Z, kita bisa gunakan rumus ini, ya. Nah, berarti Z sama dengan X tambah 4. Berarti Z sama dengan nilai X-nya sebesar 12. Kemudian ditambah 4, ya, berarti Z sama dengan 16. Berarti 12 banding 4 banding 16. Nah, di sini kita ingin mencari perbandingannya, ya. Dimana di sini untuk nilainya, ya, 12 kita masing-masing bagi berapa, ya? Kita coba masing-masing bagi 4, ya. Kita coba masing-masing bagi 4. 12 dibagi 4, ya. 12 bagi 4 maka nilainya adalah 3, ya. 4 dibagi 4 maka nilainya 1. 16 dibagi 4 maka nilainya 4, ya. Nah, berarti perbandingannya adalah 3 banding 1 banding 4. Jadi jawaban yang benar adalah bagian C. Nah, baiklah teman-teman semuanya, seperti itulah cara menjawab untuk jenis soal ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan follow channel ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.